Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yunita Ratuliu dari kelas 1F dengan NPM 182220194. Di sini saya akan menjelaskan tutorial mengenai modul 7, yaitu VBA Excel, mata kuliah praktikum pengantar teknologi digital. Yang pertama harus dilakukan ialah buka aplikasi atau Microsoft Excel. Kemudian sebelum memulai, pastikan tab developernya sudah ada dan sudah ditambahkan. Untuk menambahkannya bisa klik File, kemudian ke Option, lalu ke Customize Ribbon, kemudian centang Main Tabs developernya, lalu klik OK. Kemudian, jika sudah muncul, pastikan kita melihat microsecurity-nya dulu untuk memastikan aman. Kita bisa enable VBA macros-nya, lalu untuk trust access to the VBA project object model-nya bisa kita centang. Lanjut, klik OK. Kemudian kita kembali ke Visual Basic untuk membuka jendela pengkodingan. Kita klik. Nah, jika layarnya abu-abu, kita klik 2 kali pada bagian sheet. Kemudian, jika sudah muncul seperti ini, langsung saja kita ketikkan sub hello world. Lalu untuk message box-nya, kita bisa masukkan hello Yunita Ratuliu. Ini opsional ya, bisa kalian masukin nama kalian sendiri atau mau nama apapun. Kemudian, jika sudah, kita bisa run. Nah, jika codingannya benar, maka hasilnya akan muncul seperti gambar di bawah ini. Kita bisa klik OK. Lanjut. Untuk pengerjaan submodul yang kedua. Pastikan Excel dan jendela pengkodeannya terbuka berdampingan. Untuk itu opsional ya. Kemudian kita masukkan huruf A sampai F di kolom A Excel. Kita ketikkan A, B, C, D, E, F. Kemudian jika sudah, kita lanjut record makronya pada tab developer. Kita record makronya, kemudian kita ubah menjadi change alignment. Nah, untuk store macro ini kita pilih in this workbook. Kemudian bisa kita klik OK. Nah, ini sudah terekam. Kita bisa pergi ke home, lalu ke align right. Kita klik. Sebelumnya kita blok dulu ya. Kita blok sel A1 sampai sel A6. Kemudian kita pergi ke home, lalu kita pilih align right. Kemudian kita kembali ke developer dan kita stop recordingnya. Nanti di jendela pengkodingannya akan tampil hasil dari codingan yang tadi. Kita buka modul, kemudian modul 1. Nah, seperti ini. Codingannya kita hapus yang ini karena salah. Lalu kita buka apakah sama tampilannya. Nah, jika sudah sama dan berhasil, maka hasil pengkodingannya akan seperti ini. Kemudian kita lanjut
klik tab developer lagi. Nah, untuk kembali ke Excel kita cukup klik yang ini aja. Kita ke tab developer lagi, kemudian kita record lagi makronya. Yang kedua kita ubah menjadi nama make bold. Make bold. For your information, macronym itu nggak bisa kita pakai spasi ya. Jadi kalau nggak di spasi kita pakai underscore. Store makronya in this workbook, kemudian kita bisa klik OK. Dan sudah kerekam, kita blok yang tadi A sampai F-nya. Kemudian kita kembali ke home, kita bold. Nah, jika udah, kita kembali ke developer, lalu kita stop recordingnya. Kita buka jendela pengkodingannya, dan hasilnya akan jadi seperti ini. Dia akan muncul lagi. Langsung otomatis terisi pengkodeannya. Lalu kita bikin button untuk memudahkan penggunaannya. Jadi kita bisa kembali ke Excel, kemudian kita klik developer, insert. Nah, ini kita klik button. Ini opsional ya, kalian mau bikin segimana gedenya, lalu kita pilih yang make bold, kemudian kita klik OK. Nah, ini kan button 1. Jadi kita ganti namanya menjadi make bold. Lanjut, setelah ini kita ke option explicit. Option explicit ini tuh digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada variabel yang dimulai dengan tanpa dim kata kunci. Jadi kita buka jendela pengkodingannya. Nah, untuk bagian ini kita ketik di paling atas ya. Kita ketik option explicit. Kemudian kita enter. Kita isi subnya. Sub option explicit test. Kita tap dim my number as integer. Lalu my number sama dengan 1, kemudian my numbers. Nah, jika sudah, coba kita run. Nah, ini kan dia muncul variable not defined, compile-nya error. Itu dikarenakan kita salah pengkodeannya. Untuk penulisan my number ini harusnya tidak menggunakan S. Jadi dia hanya my number. Coba kita run lagi. Nah, kalau udah kayak gini berarti pengkodeannya sudah benar. Lalu kita lanjut untuk pengkodingan yang penambahan. Pengkodingan penambahan ini nih gunanya untuk penghitungan. Jadi kita buka layar pengkodeannya lagi atau layar visual basicnya, kemudian kita buat subnya dengan nama add numbers. Sub add numbers, enter, kemudian kita bikin dimnya number 1 as
integer, lalu dim number to as integer juga. Kemudian number one-nya itu 10 dan number two-nya 20. Nah, worksheet itu adalah lembar kerja Excel-nya. Karena nantinya kita akan menggunakan worksheet yang kedua, maka kita bikin worksheets kodenya 2. Di sini kita tambahkan dulu ya sheets-nya menjadi 2 sheet. Nah, jadi ada 2 sheet-nya. Kemudian kita kembali ke jendela pengkodingan, kita isi lagi. Kita lengkapi lagi untuk range-nya. Karena pada Excel tadi kita menggunakan range A1, maka kita ketikkan A1. Jika kalian menggunakan A2, maka ganti juga menjadi A2 range-nya. Nah, untuk value kita masukkan addition answer. Kemudian kita bikin lagi untuk worksheets. Yang kedua itu range-nya B1. Kemudian value-nya, karena ini penambahan, maka kita menggunakan tanda tambah. Number 2. Nah, kalau udah kayak gini, pengkodingannya udah selesai. Kemudian bisa kita klik run. Nah, kita bisa melihat hasilnya di jendela Excel. Hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan button juga menggunakan insert. Nah, di sini kita tambah button penambahan. Kita pakai yang add numbers. Kita ganti namanya menjadi penambahan. Seperti ini. Kita kembali lagi ke jendela pengkodingan. Kemudian kita ke pengurangan. Nah, dalam bahasa pemrograman VBA ini, tanda minus digunakan untuk mengurangi satu nilai dari yang lain. Jadi, data yang digunakan dapat berasal dari nilai yang sebenarnya. Nilai-nilai yang disimpan dalam variabel atau kombinasi dari keduanya. Nah, ini kita masukkan subnya subtract numbers. Numbers, kemudian kita masukkan dim-nya, number 1 as integer, kemudian dim number 2 as integer lagi. Next, kita masukkan number 1-nya itu nilainya 450, kemudian untuk number 2-nya kita masukkan nilainya 387. Enter. Karena kita menggunakan worksheets nomor 2, maka kita masukkan worksheets 2. Terus range-nya kita menggunakan sel B1 ya. Maaf, A2. Range A2. Untuk value-nya kita masukkan addition answer.
worksheets yang keduanya lagi, kita ketikkan range-nya di B2. Untuk value-nya kita masukkan number 1 minus number 2. Nah, jika sudah, kita bisa klik run lagi. Kita buka jendela Excel. Nah, di sini udah langsung nongol ya. Kita bikin lagi buttonnya. Lalu kita pilih yang subtract numbers. Nah, ini kita ubah namanya menjadi pengurangan. Jika sudah, kita kembali ke jendela pengodingan lagi. Lalu kita ke perkalian. Pada perkalian kita bisa tambahkan sub add numbers. Sub multiply numbers, sorry. Pada pengkodingan ini, untuk perkalian itu menggunakan tanda bintang ya. Jadi, kita masukkan dim-nya. Number 1 as integer. Kemudian yang dim number 2-nya kita masukkan juga as integer. Lanjut, kita bikin worksheets lagi. Karena kita menggunakan worksheets 2, maka kita pakai worksheets 2. Range-nya kita pakai sel yang kita masukin dulu. Oke, kita salah. Yang number 1-nya kita masukin dulu berapa nilainya ya. Number 1 itu 10, kemudian yang number 2-nya itu 5. Nah, baru kita masukkan worksheets-nya. Kita menggunakan sel A3 ya. Value kita masukin multiplication answer. Kemudian kita enter, kita bikin worksheets 2 lagi. Kita masukkan range-nya di sel B3. Kemudian value-nya yaitu number 1 Jika sudah, kita bisa run. Kembali ke jendela Excel lagi. Nah, udah langsung muncul ya. Kemudian kita kembali membuat button. Ini kita masukkan button yang perkalian. Multiply numbers ya. Oke.
perkalian. Kemudian kita kembali lagi ke jendela pengkodingan untuk mengcoding atau mengkode yang pembagian. Yang pembagian itu kita bikin subnya divide numbers. Enter, kita bikin dim number 1 as integer. Kemudian yang dim number 2-nya kita bikin as integer lagi. Lanjut yang number 1 sama dengan 10. Kemudian yang number 2 sama dengan 5. Masukkan pada worksheets yang kedua lagi. Lanjut range-nya A4 karena kita menggunakan sel A4. Kemudian value-nya kita masukkan divide answer. Lanjut worksheets yang kedua, range-nya kita pakai B4. Kemudian value-nya kita masukkan number 1, number 2. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik run lagi. Kemudian kita buka Excel-nya. Nah, dia langsung muncul. Hasilnya akan jadi seperti ini. Kita tambahkan button lagi untuk bagian pembagian ya. Pembagian tadi kan divide numbers, kemudian oke. Kita ganti namanya menjadi pembagian. Nah, jika sudah, hasilnya akan jadi seperti ini. Pada sheet 1 kita udah membuat make bold-nya. Dan kita juga bisa menambahkan untuk button yang baru. Button yang baru itu yang hello world. Kita masukkan hello. Nanti dia akan muncul seperti ini. Hello, nama kita sendiri. Oke. Jika sudah, yang change alignment. Bisa kita tambahkan juga, sebenarnya opsional ya. Kalau misalnya mau menambahkan, tambahkan. Jika tidak juga gak apa-apa. Change alignment. Nah, bisa kita tambahkan juga seperti ini. Hello. Oke. Hasilnya akan jadi seperti ini. Kita lihat jendela pengkodingannya. Seperti ini. Kemudian jika sudah semuanya, sudah selesai pengkodingannya. Untuk menyimpan file itu bisa klik file kemudian save as. Kita bisa menggunakannya yang enable workbook ya, agar pengkodingannya tetap bisa dibuka dan bisa kita lanjutkan lagi. Oke, sekian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.